Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai posisi saat hubungan yang membuat gampang hamil. Banyak pendapat di kalangan para awam ya, kalau memang posisi-posisi itu menentukan untuk kehamilan ya. Ada juga yang berpendapat kalau posisi ke kanan itu anak laki, posisi ke kiri itu anak perempuan ya. Banyak pendapat begitu di masyarakat ya. Baiklah kita bahas ya. Bagaimana sebenarnya posisi yang menentukan agar gampang hamil ya. Untuk hamil apabila semuanya dalam keadaan sehat, apabila cairan V bagus, cairan serviks bagus, spermia bagus, posisi tidak akan menentukan ya. Posisi apapun bisa hamil karena spermia bisa masuk ke dalam dengan gampang karena difasilitasi oleh cairan V dan cairan serviks serta spermia yang baik ya. Tapi apabila kita dapati spermianya kurang bagus, umpamanya asteno, spermianya malas bergerak atau teratus, spermianya banyak yang cacat ya, atau Azu memang tidak bisa hamil ya, tapi kalau oligo itu sedikit juga susah ya. Kemudian kalau oligo astenoterato juga perlu posisi yang baik ya. Pada asteno yang geraknya kurang dan oligo itu memang posisi sangat bisa jadi menentukan ya. Seumpamanya posisi rahim itu hiperantefleksi atau rahimnya menghadap ke atas ya, sebaiknya saat berhubungan itu posisi membelakangi atau ya biasa disebut doggy style ya. Setelah si bapak mengeluarkan cairannya, baiknya tidak berubah posisi selama 15 menit, kemudian telentang 15 menit ya. Setelah itu baru bangun untuk mencuci ya. Pada posisi-posisi yang retro itu pada keadaan oligo dan asteno, dan pada keadaan cairan V dan cairan serviksnya kurang itu lebih bagus. Posisinya posisi biasa misionaris ya. Kemudian setelah si suami mengeluarkan cairannya, maka si ibu baiknya menaikkan kakinya ke dinding ya 15 menit. Kemudian istirahat 15 menit ya. Jadi posisi-posisi itu sangat penting pada saat keadaan spermia si bapak, oligo dan asteno, serta keadaan cairan V dan lendir serviks si ibu itu kurang baik ya. Jadi kalau memang semuanya keadaan bagus ya, tidak terlalu oligo, tidak terlalu asteno, dan cairan V serta cairan serviksnya lumayan ya, posisi bagaimanapun itu bisa menghamili ya. Yang penting setelah selesai hubungan, baiknya si ibu jangan langsung bangun, baiknya berbaring dulu antara 15 sampai dengan 30 menit agar memberi kesempatan spermia untuk naik ke atas ya. Jadi posisi-posisi itu hanya menentukan pada keadaan-keadaan oligo, pada keadaan-keadaan asteno dan terato ya, sehingga dengan gaya gravitasi si spermia itu gampang turun ya ke dalam saluran serviks dan kemudian bisa naik dan turun ke saluran tuba ya. Jadi bagi ibu-ibu yang normal ya tidak ada masalah mengenai posisi hubungannya ya. Kemudian mitos-mitos pada keadaan untuk mencari jenis kelamin laki-laki perempuan ya. Kalau katanya kalau untuk punya anak laki-laki itu harus menghadap kanan, punya anak perempuan harus hadap kiri, itu hanya mitos belaka ya. Untuk punya anak laki-laki dan perempuan sudah kita bahas kemarin ya, bagaimana caranya untuk laki-laki dan untuk perempuan ya. Jadi yang paling penting saat hubungan itu cari posisi agar si ibu bisa mencapai ya, si ibu bisa mendapatkan puncak ya. Kemudian suami juga rileks ya. Jadi hubungan itu memang
harus sama-sama saling senang, saling menguntungkan, dan saling puas ya. Jadi posisi yang paling baik untuk mendapatkan itu tergantung si ibu dan suami didiskusikan. Sedangkan posisi untuk hamil itu gimana saja boleh, kecuali ada oligo dan asino dan teratur. Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak penambah anak, semoga bermanfaat. Wassalam.